Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya, yaitu hari Jumat tanggal 28 Rajab 1442 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali di dalam pembacaan kitab, yaitu Mufsidatul Qulub Al-Ghaflah, yaitu perusak hati, yaitu hati yang lalai, sikap lalai. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan membaca kitab Obat Hati yang Lalai. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada pembicaraan tentang sebentar. Saya lagi setting.
kita sudah membicarakan tentang beberapa contoh kelalaian yang dilakukan oleh sebagian manusia. Kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu lalai dari mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalai tidak mau belajar tentang agama. Kemudian yang kedua, kita sudah sebutkan lalai dari kitabullah Al-Quranul Karim, tidak membacanya, tidak menghafalnya, tidak mendengarkannya, tidak mempelajari cara membacanya, atau tidak mengamalkannya. Kemudian yang ketiga, pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas contoh yang lain, yaitu lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sudah kita bahas, bahkan kita sebutkan bahwasanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya ketika seseorang di pagi hari dan di sore hari, akan tetapi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan dia, dalam setiap keberadaan dia, dalam setiap aktivitas dia, dari mulai berdiri, duduk dan berbaring. Di sana terdapat zikir-zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya tentang lalai. Contoh dari perbuatan lalai yang kelima adalah lalai dari niat pada amalan-amalan perbuatan yang dilakukannya. Lalai dari niat pada amalan-amalan perbuatan yang dilakukannya, baik itu amalan yang dianggap wajib dalam syariat Islam, atau amalan-amalan yang dianggap sunnah dalam syariat Islam. Kemudian termasuk contoh juga perbuatan lalai, yaitu lalai dari tingkatan amal perbuatan, sehingga dia menurunkan dari kedudukan yang semestinya. Nah, ini sering saya menyinggungnya, bahwasanya ada amalan-amalan dalam agama Islam, yaitu amalan-amalan tersebut berbeda-beda tingkatannya. Ada yang tingkatannya dia wajib, ada yang sunnah, ada yang sunnah yang lebih utama dikerjakan pada saat tertentu, ada yang sunnah yang dikerjakan pada tempat tertentu. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, walhamdulillah. Baik, sekarang kita masuk kepada siksa atau hukuman bagi orang yang lalai. Hukuman bagi orang yang lalai, yaitu hatinya lalai, kemudian dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak mengerjakan hal-hal yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat Islam. Maka kita akan bahas permasalahan ini insyaallah taala. Baik. Penulis hafizahullah taala Syekh Muhammad bin Salih Al-Munajjid hafizahullah mengatakan, uqubatul ghaflah katsiratun jiddan, minha istihqaqul azabi fid dunya, yang artinya hukuman bagi orang-orang yang lalai sangat banyak sekali. Di antaranya adalah berhak mendapatkan azab di dunia. Di antaranya adalah berhak mendapatkan azab di dunia.
Baik. Penulis kemudian membawakan dalil surat Al-A'raf ayat 134 sampai 136. Qala Allah subhanahu wa ta'ala walamma waqa'a alaihimur rijsu qalu ya Musa ad'u lana rabbaka bima ahida indak la in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil falamma kashafna 'anhum ar-rijza ila ajalin hum balighuhu idza hum yankuthun fantaqabna minhum fa'aghraqnahum fil yam bi'annahum kadzdzabu biayatina wa kanu 'anha ghafilin fa'aghraqahumullahu bighaflatihim an ayatihi, yang artinya, dan ketika mereka ditimpa siksa yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, hai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu dengan perantaraan kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab itu yang ada pada kami, pasti kami akan beriman kepadamu dan akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu. Maka setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang mereka sampai kepadanya, tiba-tiba mereka mengingkarinya. Kemudian kami menghukum mereka, maka kami tenggelamkan mereka di laut disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami itu. Surat Al-A'raf ayat 134-136. Kemudian penulis mengatakan, maka ditenggelamkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan kelalaian akan ayat-ayatnya yang mereka lakukan tersebut. Di dalam ayat ini kita ambil pelajaran bahwasanya orang Bani Israel, kebiasaan buruk mereka itu meminta pertolongan, kemudian ketika meminta pertolongan lalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongan dengan janji bahwasanya mereka akan beriman, maka setelah ditolong oleh Allah, maka mereka akhirnya tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak di dalam Al-Qur'an, kebiasaan dari Bani Israel. Seperti misalkan dalam surat Al-Maidah dari mulai ayat 112, 115, sampai 115. Orang-orang dari Bani Israel berkata kepada Nabi Isa, apakah Tuhanmu bisa menurunkan kepada kami makanan dari langit? Kemudian Nabi Isa mengatakan, takutlah kalian kepada Allah jika kalian bertakwa, jika kalian benar-benar beriman. Maksudnya permintaan kalian itu kurang ajar gitu. Permintaan kalian itu tidak beradab, ya. Meminta kepada Allah Subhanahu, meminta kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Allah Subhanahu wa taala menurunkan makanan. Mereka masih minta. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna. Kami ingin makan darinya langsung, jadi makanan dari langit langsung, dan agar hati kami tenang dan kami mengetahui bahwa Engkau telah berkata jujur kepada kami, dan kami akan benar-benar bersaksi akan hal itu. Maka Nabi Isa alaihissalam berkata kepada Allah, wahai Tuhanku, turunkan kepada kami makanan dari langit
sebagai penghargaan kepada kami untuk orang-orang di awal kami dan di akhir kami, dan sebagai tanda, ayat-ayat tanda kekuasaan, yaitu ayat-ayat dari Engkau, dan berikanlah rezeki kepada kami. Sesungguhnya Engkau, wahai Tuhanku, sebaik-baik pemberi rezeki. Maka Allah mengatakan, sesungguhnya munazziluha alaikum, aku bisa menurunkan atas kalian makanan dari langit tersebut. Faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Tapi siapa yang kufur dari kalian setelah ini, aku akan menyiksa kalian dengan siksa yang aku tidak akan siksa seorang pun sebelumnya dari alam semesta ini. Nah, ini kebiasaan Bani Israel seperti itu. Nantang-nantang Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah bisa mengabulkan, maka Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan beriman. Tetapi ketika Allah kabulkan, mereka tidak mau beriman. Ini kebiasaan Bani Israel yang sangat buruk. Sangat-sangat buruk. Dan jangan pernah diikuti. Ya, jangan pernah diikuti. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, penulis mengatakan, dan itu dalil bahwasanya siapa yang lalai dari mempunyai sikap lalai, maka dia akan mendapatkan siksa di dunia, atau berhak mendapatkan siksa di dunia. Kemudian hukuman bagi sifat lalai yang kedua disebutkan oleh penulis di sini, as-sarfu an tadabburi ayatillah wa fahmiha wal intifa'i biha. Dipalingkan dari mentadabburi ayat-ayat Allah dan memahaminya serta mengambil manfaat darinya. Ini sangat berbahaya. Wa hadhihi 'uqubatun khatiratun jiddan. Dan ini hukuman yang sangat berbahaya sekali. Qala ta'ala, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyyaraw sabila rusydi la yattakhidhuhu sabila wa iyyaraw sabila al-ghayyi yattakhidhuhu sabila. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu 'anha ghafilin. Surat Al-A'raf ayat 146. Penulis berkata, ay la atrukuhum yatadabbarunaha wa la ya'tabiruna biha wa tamurru 'alaihim mururan duna an yastafidu minha. Arti dari perkataan ini adalah hukuman yang kedua bagi orang yang lalai, dipalingkan untuk bisa mentadabburi ayat-ayat Allah, bisa memahaminya serta mengambil manfaat dari ayat-ayat tersebut. Artinya Allah akan tutup hatinya. Akhirnya dengan ditutup hatinya tersebut, dia tidak sanggup untuk mentadabburi ayat-ayat Allah. Dia tertutup hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dia tertutup hatinya untuk mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah. Kata penulis, maka ini hukuman sangat berbahaya jikalau sudah menimpa seseorang. Karena bagaimana dia akan hidup dengan tenang kalau seandainya dia dipalingkan oleh Allah, hatinya tidak bisa mentadabburi ayat-ayat Allah yang merupakan pedoman hidup. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala merupakan pedoman hidup. Al-Quran, dia malas untuk belajar, malas untuk mempelajari. Kalaupun mempelajari tidak paham-paham, malas untuk memahami. Kalaupun tidak malas, maka tidak paham-paham juga. Tidak bisa mengambil manfaat, dibacakan ayat, dibacakan hadis, berat.
malah bosan, malah kadang-kadang menghina Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian penulis membawakan surat Al-A'raf ayat 146 sebagai dalil akan hukuman yang kedua ini bagi orang yang lalai. Yang artinya aku akan mengemalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Ini yang dimaksud orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku adalah orang-orang yang lalai. Allah palingkan mereka, palingkan dari ayat-ayat Allah, malas baca Quran, malas mempelajari Al-Quran, malas duduk di majlis ilmu. Mereka jika melihat tiap-tiap ayatku, mereka tidak beriman kepadanya. Ini susah ya para ikhwah. Ya, hati kalau seandainya sudah ditutup, maka meskipun keturunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jika Allah sudah palingkan hatinya tidak beriman. Tetapi meskipun suaminya itu pengaku Tuhan, Firaun, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberi petunjuk, maka dia beriman kepada Allah. Jadi benar-benar petunjuk dari Allah dan tidak dipalingkan oleh Allah, ini termasuk daripada nikmat Allah terbesar terhadap manusia. Kemudian penulis mengatakan, mereka jika melihat tiap-tiap ayatku, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya. Sudah ditunjuki jalan nih, mereka enggan untuk tahu jalannya, tahu jalan untuk bertobat, tahu jalan untuk taat kepada Allah, tahu dia, belajar dia ilmu agama, tapi dia tidak mau menjalaninya. Inilah orang kalau sudah dipalingkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Kemudian tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lalai daripadanya. Kata penulis, makna dari ayat ini adalah tidaklah akan aku biarkan mereka bisa mentadabburi ayat-ayatku. Tidak pula aku biarkan mereka bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayatku, sehingga akan lewat begitu saja tanpa bisa mereka mengambil faedah. Nah, ini hati-hati yang malas-malas ya, terutama dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti ini, yang malas-malas menuntut ilmu agama, hati-hati, jauhkan dari sifat-sifat tersebut, karena ini termasuk daripada kelalaian. Dikhawatirkan dia dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari petunjuk. Ya, ini petunjuk ini lebih mahal dibandingkan harta yang bertumpuk ruah. Rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah. Ya, lebih mahal petunjuk dalam agama Islam. Diberi petunjuk, dan kalau kita berbicara tentang petunjuk kan ada dua. Petunjuk yang disebut dengan petunjuk dilalah, yaitu petunjuk ilmu. Tahu kita tauhid, tahu kita tentang sholat, tahu kita ilmu tentang sholat kita tahu, ilmu tentang puasa Ramadan kita tahu, ilmu tentang zakat kita tahu, ilmu tentang berhaji, berumrah kita tahu. Tetapi terkadang dia sampai petunjuk dilalah saja. Dia belum sampai kepada petunjuk taufik, yaitu mengamalkan ilmu tersebut. Tahu tauhid, akan tetapi mensyirikkan Allah. Tahu tentang mendirikan sholat, tetapi tidak mau mendirikan sholat. Tahu tentang wajibnya puasa Ramadan, tetapi tidak puasa Ramadan. Nah, ini orang-orang yang dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati mereka. Itu siksa. Ya, siksa. Ada perkataan yang menarik dari para ulama salafus saleh, bahwasanya seseorang ketika bermaksiat kemudian dia semakin asik dengan maksiatnya karena tidak mendapatkan nikmat, karena tidak mendapatkan siksa atas maksiatnya, maka itu adalah siksa tersendiri. Saya ulangi, seseorang bermaksiat dan semakin asik dengan maksiatnya
karena dia merasa tidak mendapatkan siksa dan peringatan atas maksiat yang dia kerjakan, maka itu adalah siksa tersendiri. Itu adalah siksa tersendiri. Dipalingkan dia dari Al-Quran, dipalingkan dia dari masjid, dipalingkan dia dari menangis karena Allah Subhanahu wa taala, dipalingkan dia dari menadah tangan. Coba hitung, kita diberi Allah Subhanahu wa taala 1 jam 60 menit. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala 24 jam. Berapa menit kita menadah tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di waktu-waktu mustajab. Ini hati-hati. Mungkin termasuk Allah sedang memalingkan seseorang. Ada orang, dia tahu ada mushaf. Mungkin dia sekolah agama S1, S2, S3, doktor. Akan tetapi mungkin dia dari Al-Quran jauh, karena spesialisnya mungkin bukan di dalam Al-Quran. Maka dikhawatirkan ijazah S3-nya tersebut, karena dia jauh dari Al-Quran, ya, padahal S3-nya S3 agama, dikhawatirkan ijazahnya tersebut adalah ijazah palsu. Karena Al-Quran sumber ilmu. Al-Quran sumber ilmu, sedangkan dia dipalingkan dari Al-Quran. Nah ini, apalagi para ikhwah, saya kemarin diberi hitungan oleh kawan-kawan tentang hitungan mempelajari Al-Quran. Mungkin pendekatannya begini, anggap saja bahwa, bentar saya carikan ya, nah ini dia. Anggap saja bahwa Al-Quran itu jumlah ayatnya sekitar 6.300 ayat. 6.300 ayat. Kalau seandainya kita hidup di dunia selama 60 tahun, anggap seperti itu. Hidup di dunia selama 60 tahun. Kira-kira kalau urusan menghafal Al-Quran saja, menghafal Al-Quran, kira-kira kita dapat berapa? Setiap ayat kita dapat berapa? Dihitung oleh kawan saya tersebut. Kata dia dapat 2,5 hari satu ayat. Artinya gini, kalau ada orang menghafal Al-Quran satu ayat 2,5 hari, itu niscaya dia sudah khatam hafalan Al-Quran kalau dia berumur 60 tahun. 2,5 hari, coba bayangkan. Allahu Akbar. Artinya kalau seandainya satu hari satu malam itu 24 jam, berarti ini 48 jam tambah 12 lagi sekitar 50 jam atau 60 jam. 48 tambah 12 berarti 60 jam satu ayat. Masa tidak hafal-hafal? 60 jam satu ayat. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh mungkin orang-orang yang belum menghafal Al-Quran selama hidupnya sekarang sudah 40-an tahun, 50-an tahun, hafalan Al-Quran cuma wadduha sampai An-Nas. Kata-kata cuma itu bukan berarti meremehkan Al-Qurannya, tetapi melihat sedikitnya hafalan yang dia hafal. Padahal kalau seandainya dia bisa menghafal satu ayat selama 2,5 hari, 60 jam, maka niscaya ketika dia berumur 60 tahun, khatam hafalan Al-Qur'annya.
Subhanallah. Sungguh banyak waktu yang terbuang, yang dibuang oleh manusia. Kemudian penulis mengatakan, qala al-Baydawi ay dzalika as-sarfu bisababi takdzibihim wa adamu tadabburihim lil ayat. Disebutkan di dalam kitab tafsir Al-Baydawi bahwa Imam Al-Baydawi mengatakan maksud dari ayat di atas adalah bahwa dipalingkannya mereka itu dengan sebab kedustaan yang mereka lakukan dan enggannya mereka untuk mentadabburi ayat-ayatnya. Jadi dipalingkan mereka dari mentadabburi tersebut adalah sebabnya yaitu karena mereka mendustakan ayat-ayat Al-Quran dan juga enggannya mereka mentadabburi ayat-ayat tersebut. Kemudian penulis berkata, wa hadhihi 'uqubatun balighatun lakinna ahlal ghaflati la yash'uruna biha. Artinya ini adalah merupakan siksa yang sangat keras bagi mereka. Namun alangkah malangnya orang-orang yang lalai tersebut, mereka tidak pernah memperdulikannya. Ini hati-hati, kalau sudah tidak pernah memperdulikan hati yang keras, maka bertambah keras hatinya. Ya, maka sering-sering duduk, coba introspeksi diri, sudah seberapa dekat dengan Al-Quran dan sudah seberapa dekat dengan selain Al-Quran. Bandingkan, ya bandingkan. Sebesar kedekatan kita dengan Al-Quran, sebesar itu pula nilai kedekatan kita dengan Allah. Dan sebesar kelalaian kita terhadap Al-Quran, sebesar itu pula kelalaian kita terhadap Allah, dan sebesar itu pula Allah memalingkan diri kita dari jalannya. Kemudian penulis mengatakan, wallahu yujazi ahlal ghaflati bi ghaflatin a'zam jazaan wifaqan falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Quran surat As-Saff ayat 5, istahabbul ama fa'amallahu 'anil haqq. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang berpaling dan lalai dengan dilalaikannya mereka oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan yang setimpal. Ini yang saya ucapkan tadi. Yang bermaksiat dan semakin dalam maksiatnya karena merasa tidak disiksa oleh Allah, tidak diperingatkan oleh Allah, maka sebenarnya itu adalah hukuman tersendiri bagi dia. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam firman-Nya. Qala Allah taala, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Tambah Allah palingkan. Ya, tambah Allah palingkan. Wa fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dan pada hati-hati mereka terdapat penyakit, maka Allah tambahkan penyakit mereka. Ya, saya ulangi sekali lagi nih, garis bawahi baik-baik. Kalau perlu sebarkan, jadikan sebagai pengingat bagi sesama, yaitu siapa yang bermaksiat dan tambah asyik dengan maksiatnya karena merasa tidak mendapat hukuman dari Allah di dunia, bahkan semakin nyaman hidupnya, ketahuilah bahwa itu adalah hukuman tersendiri. Itu adalah hukuman tersendiri. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, hukuman di dunia bagi orang yang lalai.
hirmanu rahmatillahi azza wa jalla an yuyasrah radhiyallahu anhu wa kanat minal muhajiran qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikunna bitasbihi wat tahlili wat taqdis wa'qudna bil anamil fa innahunna mas'ulatin mustantaqatin wala taghfulna fatansayna ar-rahmah. Qala al-qari ay la tatrukna adh-dhikra fa inna kunna law taraktunna adh-dhikra la harramtunna thawabahu fa ka'anna kunna taraktunna ar-rahmah. Hukuman yang ketiga dari orang yang lalai, dijauhkannya ia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah, rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Kalau ada orang sampai dijauhkan dari rahmat Allah, ini kan keterlaluan. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Kalau ada orang sampai dijauhkan dari rahmat Allah, ini berarti kan keterlaluan, ya. Berarti dia benar-benar jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu penulis membawakan dalil, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, diriwayatkan oleh Yusairah, itu ya namanya Yusairah, bagus ini nama, agak unik namanya, Yusairah, bagus untuk anak perempuan namanya. Yusairah, beliau termasuk dari sahabat wanita yang berhijrah, artinya termasuk awal-awal dari sahabat yang masuk dalam agama Islam karena ikut berhijrah ke kota Madinah. Beliau berkata, Yusairah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada kami, biasakanlah kalian selalu bertasbih, bertahlil. Tasbih artinya mengucapkan subhanallah, tahlil la ilaha illallah, bertahmid, berzikir, dan hitunglah zikir tersebut dengan ruas jari kalian. Begini, menghitung zikir dengan ruas jari ada beberapa cara disebutkan oleh para ulama. Perhatikan, ada yang begini, ya, ruas jari yang dimaksud itu ini, ujung-ujungnya ini yang disebut dengan unmulah, ujung-ujung jari jemari, ini disebut dengan unmulah. Ya, ada yang berzikir dengan menjalankan jempolnya, jadi unmulah jempol dijalankan, nah jalan. Oh enggak kelihatan ya di Instagram, begini, ya, ya, itu cara pertama. Cara yang kedua dengan unmulah, ini ujung dari jempol aja, bagian ujung dari jari jempol dijalankan, unmulahnya. Nah ini dua-duanya diperbolehkan, ya. Kalau saya biasanya begini, subhanallah, 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 ya. Dari dua itu boleh. Hitunglah zikir tersebut dengan ruas jari kalian. Kalau dengan tasbih bagaimana? Ada yang mengatakan dia bid'ah, ada yang mengatakan dia tidak bid'ah. Kalau merupakan kebiasaan setempat memakai tasbih dan tidak ada anggapan keyakinan apa-apa terhadap tasbih tersebut, maka tidak mengapa. Tetapi ketika meyakini seperti tasbih tersebut dibuat dari kayu kuka misalkan, dan kayu tersebut diyakini adalah berasal dari tongkatnya Nabi Musa, bisa bikin awet muda, bisa mendatangkan rezeki, bisa menyembuhkan penyakit, maka ini memerlukan dalil dan tidak ada dalil.
Sesungguhnya ia akan bersaksi pada hari kiamat nanti, dan lebih utama dengan unmulah tadi, dengan caranya seperti ini tadi, ya, dengan unmulah tadi, karena ini nanti akan menjadi saksi pemberat pahala di hari kiamat. Dan janganlah kalian lalai dari zikir tersebut sehingga dijauhkannya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qari berkata, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, makna dari hadis adalah janganlah kalian tinggalkan zikir, karena sesungguhnya jika kalian meninggalkan zikir tersebut kalian akan dijauhkan dari pahalanya, yang itu seolah-olah kalian telah meninggalkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang tidak berzikir menjauhkan dirinya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak berzikir menjauhkan dirinya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat, hukuman bagi orang yang lalai, raddud du'ai wa 'adamu istijabatihi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Hukuman yang keempat bagi sikap dan sifat lalai adalah doanya ditolak dan tidak dikabulkan. Doanya ditolak dan tidak dikabulkan. Karena kalau seandainya dia berdoa dalam keadaan lalai, maka doanya ditolak dan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kalian kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Ya, hadis riwayat Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Ini hadis jelas sekali bagaimana orang yang berdoa tapi hatinya lalai, Allah Subhanahu wa taala menolak doanya dan tidak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyakun yaqinuka billahi kabiran hala du'aik wa la takun ka ashabil qulubil ghafilah alladzina yarfa'una aydiyahum bid-du'ai thawaniya ma'dudat la yadruna madza qalu wa bima dza da'u aw kaman yu'minu ma'al imam wa huwa la yafqahu syai'an min du'ai fa kaifa yuqbalu du'a'u man hadza haluhu. Penulis mengatakan hendaknya keyakinanmu kepada Allah dipertebal ketika sedang berdoa. Jangan seperti orang-orang yang hatinya lalai. Mereka mengangkat tangan-tangan mereka ketika berdoa beberapa saat, namun mereka tidak memahami apa yang mereka katakan dan doa apa yang sedang mereka panjatkan kepada Allah. Dan ini saya kira banyak yang melakukan seperti ini, angkat-angkat tangan, qomat kamit, tapi tidak faham apa yang dibaca ataupun tidak menghayati apa yang dibaca. Kalaupun dia sadar apa yang dibaca, maka hatinya juga tidak yakin dengan pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebuah kekeliruan yang sangat besar dari seseorang apabila berdoa dalam keadaan seperti ini, atau seperti seseorang yang ikut mengamini doa imamnya sedangkan ia tidak paham sama sekali apa yang sedang imam baca. Bagaimana mungkin akan diterima doa seseorang yang keadaannya seperti ini? Ya, ini bukan berarti kita tidak boleh mengamini kalau seandainya imamnya membaca yang tidak kita pahami, tidak. Akan tetapi berusahalah kita mengaminkan apa yang dibaca doa oleh imam, apa yang dibaca oleh imam dari doa, berusaha untuk mengaminkan.
Nah, kemudian yang kelima, taslitus syayatin 'alal ghafil. Idza dakhala ar-rajulu baitahu wa ghafala 'an dzikrillah fa inna asyaitana yusallitu 'alaihi wa yadkhulu baitahu ma'ahu wa yabitu ma'ahu wa idza akala ta'amahu wa ghafala 'an dzikrillah akala ma'ahu syaitan. An Jabir radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala syaitan la mabita lakum wa la 'asha wa idza dakhala falam yadhkurillaha 'inda dukhulihi qala syaitanu adraktumul mabit wa idza lam yadhkurillaha 'inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal 'asha. Artinya, hukuman yang kelima atas orang yang mempunyai sikap lalai dan sifat lalai adalah setan akan menguasai orang yang lalai. Setan akan menguasai orang yang lalai. Jika seorang masuk ke dalam rumahnya dan melupakan zikir kepada Allah yang telah jelas sunnahnya, maka syaitan akan menguasainya, menguasai dirinya, ikut serta masuk ke dalam rumahnya bersamanya dan bahkan bermalam di dalam rumahnya. Makanya kan kadang-kadang ada rumah yang agak banyak atau banyak penampakan suara-suara dan semisal, itu sangat bisa terjadi apabila seseorang masuk ke dalam rumah tidak membaca doa masuk rumah, tidak mengucap bismillah, tidak mengucapkan salam kepada penghuni rumah. Kemudian penulis mengatakan, dan apabila ia makan tetapi lupa mengingat Allah, maka setan pun ikut serta makan dengannya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang memasuki rumahnya maka hendaknya ia menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah maksudnya mengucapkan bismillah ketika masuk dan juga ketika makan. Maka setan akan berkata, hari ini tidak ada untuk kalian tempat bermalam, karena penghuni rumahnya ketika masuk ke dalam rumah mengucapkan bismillah. Dan tidak ada untuk kalian makan malam, karena penghuni rumahnya ketika mau makan mengucapkan bismillah. Tetapi apabila ada seseorang yang ketika masuk rumahnya tidak menyebut nama Allah, maka syaitan pun mengatakan, hari ini kalian akan mendapat tempat untuk bermalam ya di sini. Dan apabila ia makan dan tidak menyebut nama Allah, maka syaitan pun berkata, kalian mendapat bagian makan malam. Hadis riwayat Muslim. Makanya orang yang makan kemudian tidak menyebut nama Allah, maka dikhawatirkan dia tidak kenyang-kenyang, karena makanannya juga dimakan oleh para syaitan, para jin ya. Nah, kemudian yang keenam, hukuman bagi orang yang lalai, tatabu'ul ghafalat. Fa innal ghaflah tajurru ukhtaha wa thaniyatu tajurru thalithata wa hakadha hatta yaqa'al insanu fi mustanqa'ish syahawat wa la yastati'ul khuruju minhu ma lam yatadarakahu Allah bi rahmatin minhu wa fadl. Wa kam min sahibin ma'asin wa fusuqin kanat bidayatuhu ghaflah lam yuqawimha wa lam yatub minha. Yang keenam ini mengerikan ya, subhanallah. Persis yang kita sebutkan tadi, kelalaian yang bertumpuk-tumpuk. Sesungguhnya kelalaian akan mengantarkan kepada kelalaian berikutnya, dari satu kelalaian menuju kelalaian yang kedua, begitu seterusnya, sampai seseorang tersebut tenggelam di dalam hawa nafsunya sehingga tidak masuk lagi keluar darinya kecuali orang yang mendapatkan rahmatnya dan keutamaannya. Ini termasuk yang harus diperhatikan baik-baik, karena maksiat mengajak kepada saudari-saudari lainnya ya. Satu maksiat
mengajak kepada maksiat lainnya. Minuman khamar mengajak kepada zina, mengajak kepada perbuatan zalim, mengajak kepada membunuh. Kemudian musik mengajak kepada zina, syirik dan pembunuhan. Dan itu yang banyak terjadi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saksikan betapa banyak para pelaku maksiat dan orang-orang yang fasik awal mulanya hanyalah berawal dari sikap lalai dan lengah yang tidak dihiraukan serta tidak mau menyadari dan bertobat darinya. Banyak yang asalnya dia anak baik, good boy, kalau bahasa anak muda sekarang, good boy, ya, dia anak baik. Kemudian suatu saat dia lagi sedang galau. Nah, ketika galau tersebut dia salah teman, salah tempat. Akhirnya dia tidak cepat-cepat kembali. Akhirnya kemudian kecanduan. Ya, asalnya dia good boy. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Makanya kan ada hadis Rasulullah SAW tentang futur. Ini jangan dibiarkan futur itu ya. Futur itu jangan dibiarkan. Rasulullah SAW mengatakan likulli amalin syirah. Setiap amalan itu ada masa semangat. Walikulli syiratin fatrah. Dan setiap masa semangat ada masa lemah, lesu, ya, kurang semangat. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Maka siapa saat dia dalam keadaan lemah, turun, maka dia kepada sunnahku, sungguh dia mendapat petunjuk. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak. Maka saat dia lagi lemah, turun, maka pada saat itu dia tidak kepada sunnahku, maka sungguh dia telah binasa. Ini perkataan yang menarik dari penulis. Berapa banyak kita lihat pelaku maksiat awal mulanya hanya karena sebuah kelalaian, tetapi kelalaiannya kemudian dia tidak kembali dan dia teruskan lalai, akhirnya dia mendapatkan siksa hukuman di dunia, yaitu menjadi ahli maksiat. Yang ketujuh yaitu seorang yang lalai, dia mendapatkan hukuman di dunia. Hukumannya adalah su'ul khatimah. Penulis hafizahullah ta'ala berkata, innal ghaflata tuaddi ilal mauti ala ma yakrahuhu Allah subhanahu wa ta'ala, wa hadha lahu amthilatun kathirah wa qisasun mutanawwi'atun waqi'iyyah li unathin ghafalu an dzikrillah fakanat nihayatuhum syaqiyatan wa khatimatuhum sayyi'atan fi hadhihi dunya wa hadha min a'zami afatil ghaflah. Beliau mengatakan hukuman yang ketujuh bagi orang yang lalai adalah su'ul khatimah, akhir hidup yang buruk. Sikap lalai yang berkepanjangan juga akan mengantarkan di atas kematian yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang seperti itu, al-insan yamutu ala ma 'asha alaih. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaan. Kalau seandainya kebiasaannya lalai, maka pada saat itu dia akan mati di atas kelalaian. Dan contoh dalam hal ini sangat banyak sekali dalam kisah-kisah yang nyata yang berbeda-beda bagi orang-orang yang tenggelam di dalam kelalaian yang berkepanjangan dari mengingat Allah. Maka akhir dari kehidupannya dia akan sengsara dalam su'ul khatimah. Ini adalah merupakan sebab dan akibat terbesar dari sikap lalai. Ya, dan saya sering mengatakan tentang su'ul khatimah, akhir hidup yang baik, adalah tidak pernah Allah memberikan keburukan yang paling buruk selama hidup manusia
dibandingkan su'ul khatimah. Dan tidak pernah ada nikmat yang paling besar yang pernah Allah berikan di dunia kepada manusia dibandingkan husnul khatimah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan su'ul khatimah, husnul khatimah itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengetahuinya. Maka kita berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khatimah dan menjauhkan dari kita su'ul khatimah. Tapi yang terjadi adalah bahwa apabila seseorang meninggal, maka dia akan meninggal di atas kebiasaannya. Ini yang harus diperhatikan baik-baik oleh para kaum muslimin. Seseorang akan meninggal di atas kebiasaannya. Nah, seberapapun kaya orang, tapi kalau diberikan su'ul khatimah, itu musibah paling besar. Sebaliknya, seberapapun miskin orang, penyakitan orang, tapi kalau diberikan husnul khatimah, itu adalah yang paling utama, nikmat paling besar yang pernah dia rasakan. Penulis kemudian mengatakan hukuman yang ke-8, yaitu hukuman dari hukuman lalai, dan ini di akhirat. Al-hasratu fil akhirah, min asma'i yaumil qiyamah yaumul hasrah, wa dzalika litahassuri ahli al-ghaflati fihi wa nadamihim ala tarki salihat, walakin hayhata an yanfa'an nadamu fi dzalikal waqt. Yang artinya kerugian di akhirat. Termasuk nama-nama dari nama hari kiamat adalah yaumul hasrah. Yaumul hasrah itu artinya hari kerugian atau hari penyesalan gitu ya. Yang demikian itu mereka menggiring orang-orang yang telah lalai ketika di dunianya, supaya mereka menyesali dirinya karena meninggalkan amalan-amalan soleh. Namun sungguh sayang sekali bahwa penyesalan itu tidak bermanfaat sama sekali di dunianya. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Di antaranya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat surat Al-An'am ayat 158, yaitu yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Pada hari datang sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu hari kiamat. Pada saat itu tidak bermanfaat iman seseorang yang belum beriman sebelumnya atau belum melakukan di dalam keimanannya kebaikan. Enggak manfaat ya. Begitu juga dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak bermanfaat harta atau anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, Banyak ayat-ayat yang semisal dengan itu. Maka hari kiamat, salah satu nama hari kiamat adalah yaumul hasrah, yaitu hari penyesalan. Menyesal kenapa kemarin di dunia tidak mengerjakan kebaikan-kebaikan. Kemudian
Penulis mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha ta'ala fihi kanat alaihi minallahi tirah wa man ittaja'a madja'an la yadhkurillaha fihi kanat alaihi minallahi tirah wa tirah al-hasrah wan nadamah. Kata penulis bahwa seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang duduk bermajlis sedangkan ia tidak gunakan untuk berzikir kepada Allah, maka baginya penyesalan. Barang siapa yang tidur lalu tidak berzikir kepada Allah, maka baginya akan mendapatkan penyesalan. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kita jangan mengira bahwa duduk itu duduk sekedarnya. Di zaman sekarang banyak sekali kita duduk dengan handphone kita, ya ngulik-ngulik lama-lama gitu, ya, duduk dengan di tempat-tempat, ya banyak sekali sekarang orang duduk. Maka kalau di dalam duduknya tersebut dia tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sama sekali, maka dia akan menyesal dan merasa rugi, ya, menyesal dan merasa rugi. Maka usahakan dimanapun kita berada, dengan siapapun kita, maka kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, mengingat tentang Allah Subhanahu wa taala, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, agar tidak kita menyesal nanti di hari kiamat. Dan barang siapa yang berbaring tidak menyebut nama Allah di dalamnya, maka dia akan menyesal di hari kiamat. Kemudian yang kesembilan, hukuman bagi orang yang lalai. Penulis mengatakan wa asyaddul uquba allati taqa'u ala ahli al-ghaflah dukhulun nar. Penulis berkata, dan siksa yang paling pedih bagi mereka orang-orang yang lalai adalah dimasukkannya ke dalam neraka jahanam. Mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Hal ini sebagaimana disebutkan beberapa dalil oleh penulis. Di antaranya yaitu surat Yunus ayat 7 sampai 8. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tama'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan bertemu dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya ialah neraka disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Ini ayat subhanallah ya, terutama di zaman-zaman sekarang orang haus kekuasaan, haus harta, tahta, kemudian wanita, kadang-kadang berkelahi sampai meneteskan darah hanya gara-gara jabatan, tahta. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Seakan-akan dia berpikir hidupnya selama-lamanya di dunia. Kadang melihat kejadian-kejadian seperti itu, bagi orang yang benar-benar memikirkan kehidupan akhirat, malu dia. Ngapain sih dia bertengkar sampai meneteskan darah, sampai bunuh-bunuhan hanya untuk sekedar beberapa ratus ribu, beberapa juta, beberapa puluh juta, beberapa ratus juta. Tidakkah dia memikirkan bahwasanya nanti itu tidak dibawa semua? Kalau seandainya dia kemudian menang di dalam perebutan kekuasaan tersebut, ternyata setelah dia menang dia langsung mati, tidak merasakan juga, tidak akan dibawa apa-apa. Ya, subhanallah. Ya, ini hati-hati para ikhwan. Diancam dengan neraka. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 97. Wa qatarabal wa'dul haqq fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, hari berbangkit, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir.
Mereka berkata, aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang menunjukkan bahwa orang-orang yang lalai mereka diancam mendapatkan siksa hukuman, yaitu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu surat Al-Anbiya ayat 97 yang dibawakan oleh penulis di sini. Kemudian penulis membawakan surat Al-A'raf ayat 179. Wa laqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha wa lahum adhan la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka punya hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Ini hati-hati ya para ikhwah. Kelalaian sangat jelas potretnya dihubungkan dengan dekat atau jauhnya seorang muslim dengan Al-Quran. Ya, ini hati-hati. Seberapa dekat kita dengan Al-Quran, baik membacanya, mendengarnya, menghafalnya, mentadabburinya, dan mengamalkannya. Ini para ikhwah. Tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, kemudian penulis berkata, fahaula'il ghafilun qasat qulubuhum 'anil i'tibari wal itti'adi wat tadabburi wat tafakkur wa 'amiyat basairuhum 'an idrakil haqq wa summat adhanuhum 'an sama'il haqq walidzalika kanu kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Penulis berkata, maka mereka orang-orang yang lalai, maka hati-hati mereka mengeras sehingga tidak bisa lagi mengambil pelajaran, menerima nasihat, tidak mau memperhatikan serta berfikir, dan juga mata-mata mereka telah dibutakan dari melihat kebenaran. Telinga-telinga mereka telah tuli untuk mendengar kebenaran. Dengan demikian mereka tak ubahnya seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih buruk. Mereka lah orang-orang yang terlelap dari kelalaian mereka. Kemudian penulis berkata, wa sayuqalu likulli ghafilin fi mawqifil hisab yawmal qiyamah laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'ak fabasaruka al-yawma hadid. Ay laqad kunta fi ghashawatin la tara ma ba'da al-maut wa la tahsibu lahu hisaban wa la tatahayya'u lahu wa la tufakkir fihi fakashafna 'anka al-ghita' biqabdi ruhik wa ra'aita al-ahwal wa 'ayantaha famin shiddatil khawf basaraka la yazighu yamnatan wa la yasrah bal huwa muthabbatun makanahu minal haul. Penulis berkata, maka dikatakan kepada setiap orang yang lalai pada hari perhitungan nanti, yaitu pada hari kiamat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayatnya surat Qaf ayat 22, sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka siapkan daripadamu tutup yang menutupi maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Quran surat Qaf ayat 22. Kata penulis, sesungguhnya kamu dulu dalam keadaan tertipu di dunia, tidak memperhatikan apa yang telah disediakan setelah kematian, dan tidak memperhitungkan hari perhitungan,
dan tidak pula mempersiapkan diri akan hari tersebut, enggan untuk mengingat hari tersebut, maka kami buka pintu tabir yang menghalangimu dari hari itu dengan mencabut nyawamu, sehingga engkau bisa melihat dengan mata kepalamu sendiri, sehingga ketakutan menjalar di seluruh tubuhmu, sehingga matamu tidak berpaling lagi ke kiri dan ke kanan, namun ia tetap menatap dengan rasa takut yang sangat. Kalau kita bisa ambil ringkasan dari apa yang disebutkan oleh penulis di sini adalah cara paling mudah mengukur hati kita lalai atau tidak, maka apakah hati kita sering mengingat kematian dan kehidupan setelahnya atau tidak. Ya, garis bawahi itu baik-baik. Cara mengukur hati kita sedang lalai atau tidak adalah dengan melihat apakah kita sering memikirkan tentang kematian dan kehidupan setelahnya atau tidak. Kalau kita sering memikirkan kematian, kemudian bekal apa untuk kehidupan setelah kematian, maka bersyukurlah. Berarti Anda tidak sedang dihinggapi untuk sifat lalai ini. Tapi kalau jarang mikir kematian, masa bodoh dengan kehidupan setelah kematian, yang penting have fun aja di dunia dulu, masalah mati mah gampang nanti aja, kita juga nggak tahu bagaimana kita kehidupan setelah kematian, ini dia sedang lalai. Gitu, cara mengukur hati ini sedang lalai atau tidak. Kita sering memikir kematian dan kehidupan setelahnya atau tidak. Nah, kemudian penulis mengatakan, inna aqibatal ghafah laysat hayyinatan abada, bal innaha qad ta'udu ala sahibiha bi khasaratid darain. Nas'alullaha salamata wal afiyah. Penulis mengatakan, sesungguhnya akibat dari sikap lalai ini tidaklah menyenangkan sama sekali. Yang mungkin terjemahannya kurang, tidaklah remeh, tidaklah ringan sama sekali. Namun kesemuanya akan kembali kepada pelakunya sehingga ia merugi di dunia dan di akhirat. Jadi hati-hati yang lalai dari Al-Quran. Saya sudah sebutkan tadi, salah satu kiat kita mendeteksi hati kita sedang lalai atau tidak, bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran dan bagaimana ingatan kita tentang kematian dan kehidupan setelah kematian. Semoga kita diberikan oleh Allah senantiasa hati yang senantiasa yakin kepada Allah, kemudian senantiasa ingat kepada Allah, dan dijauhkan dari hati-hati yang lalai sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu a'lam. Nah, silahkan jika ada yang ingin bertanya. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita membicarakan tentang terapi lalai. Apa saja terapi yang bisa kita lakukan kalau hati ini sedang lalai.
Nah, apakah ada pertanyaan? Biasanya saya untuk kajian pakai Zoom ini kita pakai data seluler, yaitu pakai handphone. Biasanya pakai WiFi itu kurang jelas, yang terputus-putus. Ini saja yang dari Instagram nonton saya, kata mereka terputus-putus. Mohon dimaklumi ya. Nah, ada pertanyaan? Ya, ini ada pertanyaan. Saya bacakan. Terkait dzikir sore dan pagi, waktu yang paling tepat bagaimana? Yang kedua, sebagai IRT, ibu rumah tangga, saya kadang untuk berzikir menggunakan penghitung yang dipencet dengan jari. Apakah diperbolehkan? Maka jawabannya adalah waktu zikir pagi dan sore yang paling bagus, yaitu seseorang berzikir setelah sholat subuh dan sebelum terbit matahari. Kemudian kalau seorang ibu rumah tangga berzikir, maka dia berzikir dengan alat yang dipencet. Jawabannya adalah boleh, tetapi lebih baik dia berzikir dengan ujung dari jari jemarinya. Itu lebih nyunnah dan lebih sesuai dengan yang disebutkan dalam hadis. Pertanyaan selanjutnya, apakah meninggalkan ketinggalan zikir pagi atau sore ini suatu kelalaian dikarenakan kewajiban untuk keluarga? Lalu bagaimana menggantinya? Maka jawabannya, semua yang meninggalkan zikir pagi dan zikir sore termasuk dari kelalaian. Ya, termasuk dari kelalaian. Nah, setelah itu lalu bagaimana cara menggantinya? Menggantinya adalah dengan cara dia mengqadha'nya. Kalau seandainya dia mengerjakannya di waktu aturan waktu setelah sholat subuh dengan sebelum azan sebelum terbit matahari maksud saya, maka pada saat itu dia bisa mengqadha'nya di waktu duha. Itu untuk zikir pagi. Kalau seandainya zikir sore, maka dia bisa mengqadha'nya setelah maghrib. Wallahu a'lam. Silahkan, ada lagi yang ingin bertanya? Mohon nasihatnya bagaimana cara agar kita sebagai seorang istri tidak selalu terpancing emosi dengan sikap suami yang selalu kasar pada kita. Maka jawabannya adalah kalau seandainya suami kasar, ya tentunya istri akan tidak merasa nyaman dengan suami tersebut. Ya. Maka pertanyaannya mungkin keliru. Jangan sampai dia sebagai istri kemudian membiarkan kekasaran suami, tetapi dia berkomunikasi dengan suami sehingga suami tersebut berhenti dari sikap kasar. Jadi jangan malah bertanya bagaimana menghadapi kekasaran suami atau bagaimana
bersikap dengan kekasaran suami. Jadi sikapnya adalah berkomunikasi dengan suami bahwa perbuatan yang dilakukan oleh suami ini adalah sebuah kekasaran. Berkomunikasi dengan baik. Dan subhanallah para ikhwah, saya sering menyebutkan tentang tafsiran surat Ar-Rum ayat 21. Imam Ibnu Katsir menyebutkan ketika Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan." Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari sejenis kalian pasangan-pasangan. Dari diri kalian pasangan-pasangan. Diri kalian itu manusia. Kata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, kalau seandainya Allah menciptakan seluruh anak keturunan Adam adalah laki-laki, dan Allah menjadikan pasangan bagi laki-laki dari anak keturunan Adam itu selain dari jenis manusia, seperti dari jenis hewan atau jenis binatang, jenis jin, maka tidak akan tercipta ketenangan, sakinah tidak akan tercipta. Jadi maksud saya, apabila ada antara suami istri saling bertengkar, tidak harmonis, maka jangan-jangan salah satu dari keduanya adalah bukan dari manusia. Karena kalau seandainya manusia, Allah telah menyatakan bahwasanya mereka akan mendapatkan ketenangan. Mereka akan mendapatkan ketenangan. Kalau dari jenis manusia, karena kan sama-sama manusia. Bukan manusia dengan hewan atau bukan manusia dengan jin. Secantik-cantiknya hewan tidak akan bisa menyamai seorang perempuan dari manusia. Nah, ini aneh kalau seandainya ada suami kasar kepada istrinya, padahal istrinya tersebut makhluk yang lemah, tawanan di sampingnya, keluar rumah saja harus izin, ya. Kemudian jangankan keluar rumah, untuk ibadah sunnah saja harus izin dengan suaminya. Nah, ditambah dengan kasar, maka tadi pertanyaannya tadi sebenarnya bukan seperti itu. Bagaimana cara agar kita sebagai seorang istri tidak selalu terpancing emosi? Karena bagaimanapun orang yang kasar kita akan terpancing emosi. Ya, kalau seandainya suaminya memang kasar, akan terpancing emosi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau suaminya kasar akan terpancing emosi. Itu bagaimanapun pasti sudah. Maka yang paling utama adalah sikap menghadapi suami yang kasar. Caranya berkomunikasi dengan baik kepada suami tersebut, sehingga sang suami tidak lagi berkata-kata kasar, kemudian berbuat kasar, seperti itu ya. Karena orang kalau dikasari ya pasti terpancing emosinya, tidak sabar. Nah, maka kalau memang di situ permasalahannya adalah pada suami, ya, maka pada saat itu seseorang akan seorang istri susah untuk bersabar jika suaminya yang kasar, dan jangan mau dizalimi oleh suaminya. Ya, wallahu a'lam. Nah, saya mohon maaf ya kalau seandainya sinyalnya qadarullah mendung, jadi mungkin sinyalnya jelek, afwan. Jadi mungkin mohon maaf kalau seandainya sinyalnya jelek ya. Biasanya lancar saja ini. Semenjak beberapa pekan ini saya selalu pakai data selular, tidak pakai wifi, karena pakai wifi malah buruk kalau di pesantren kita ya, kecuali kalau di masjid di atas ya. Sedangkan tadi di masjid di atas ada kegiatan santri. Nah, saya kajian di rumah
biasanya pakai data seluler dan lancar biasanya. Allahu a'lam ini kenapa sore ini kurang lancar. Mohon maaf atas kekurang nyamanan ini, dan ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sepertinya tidak ada lagi pertanyaan. Ya, cukup ya. Jazakallahu khairan kepada Majelis Ta'lim Durratul Jannah, kemudian juga Ruang Muslim Indonesia, kemudian juga Al-Baninah Travel, Mutiara Sunnah Travel. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kegiatan kita dan diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.